Tauhid ya ikhwah, pembahasan yang harus senantiasa dibahas dan terus diulang. Dan tauhid kewajiban yang utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Dan tauhid sumber kebaikan. Tauhid inti dakwah para nabi dan para rasul. Tauhid kunci masuk ke surga dan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk mempelajari tauhid dan tidak boleh dia bodoh akan perkara tauhid. Karena hak Allah yang paling terbesar di atas muka bumi adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia telah berbuat zalim kepada Allah dan menggugurkan kewajiban tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Adanya kita di atas muka bumi, adanya manusia dan jin, hikmah di balik penciptaan langit dan bumi, semuanya untuk menegakkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalimat ya'budun itu ditafsirkan dengan iwahidun, yaitu dengan mentauhidkan aku. Karena ibadah tidak dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Ya, seseorang apabila beribadah tidak mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya, maka ibadahnya tertolak. Oleh karena itu tauhid dia sumber kebaikan dan juga syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, faly'amal 'amalan shalihan. Maka dia beramal amalan saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Disuruh untuk beramal saleh dan tidak digabungkan amalan saleh tadi dengan perbuatan syirik. Ini menunjukkan semuanya tentang wujubut tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid ini. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Ya, dalam satu umat pasti di situ ada rasul. Tidak ada umat yang terlepas dari rasul. Sebagaimana firman Allah, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satu umat pun yang terlepas dari rasul atau nabi. Apa tugas rasul tersebut? Ani'budullah, mengingatkan manusia untuk menyembah Allah. Maksudnya menyembah, mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Wajtanibu at-taghut, dan menjauhkan segala macam taghut. Dan taghut semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah pertama di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, itu perintah tentang tauhid. Kalau antum baca Al-Quran, ya tidak ada perintah kecuali di awal-awal surat Al-Baqarah, firman Allah Azza wa Jal, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum." Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, perintah pertama di dalam Al-Quran untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini pentingnya seseorang terus dia mengkaji tauhid, murajaah tauhid, memperkuat tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu hak Allah yang paling terbesar. Ya, hak Allah yang paling terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Gak mungkin dia bisa mentauhidkan Allah kalau dia tidak mempelajari tauhid, dan tidak mungkin dia selamat dari segala macam bentuk kesyirikan
kalau dia tidak mempelajari syirik tadi. Maka mempelajari tauhid dan mempelajari syirik, mempelajari tauhid untuk diamalkan dan mempelajari syirik untuk dijauhkan, itu aujabul wajibat, kewajiban yang paling utama dilaksanakan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan.